Halo semuanya, hehe. Wah, oke, baiklah. Kali ini kita general reading. Ini pembacaan tarot energi banyak orang, jadi bisa cocok bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok, energinya bisa kebalik, bisa vice versa. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin sudah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya ya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau personal reading, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Seperti itu ya. So kali ini temanya berjudul apa yang dia rindukan sama kamu ya. Kita clarify energi seseorang seperti apa ya yang dia rindukan ke kamu. Oke, ini ada kartu The Oak King. Ya, ini dia. Seven of Wands. Oke. Ya. Lalu ada The Wheel Hunt. Oke. Queen of Wands. Hey. And then ada the Star. Ya. Knight of Pentacles. The Standing Stone. Baiklah. Di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn ya. Aries, Leo, Sagittarius. Ini yang kuat Libra, Aquarius. Terus yang kuat adalah Pisces, Cancer, Scorpio. Bisa energi aja ya. Nanti kita lihat lagi zodiaknya. Jadi aku ngeliat ya, ini orang kangen banget sama kamu. Dia rindu. Banyak hal yang dia rindukan sama kamu. Yang dia rindukan itu di bagian luar dan di bagian dalam ya. Nah, kita bahas luarnya dulu. Beberapa kalian itu orangnya manis, menarik ya. Meskipun ya enggak terlalu gimana penampilan kamu, atau ya mungkin kayak masih biasa aja, tapi dia suka dengan fisik kamu. So orang ini rindu juga ya dengan raut wajah kamu. Dia rindu bertemu sama kamu gitu. Dia kayak kangen lihat senyum kamu. Dia kangen lihat wajah kamu yang apa ya, bikin dia tuh passionate. Karena aku lihat di sini banyak tentang passion, hasrat ya. Jadi dia nggak sekedar sayang dan cinta, tapi juga ada rasa kagum gitu. Mungkin beberapa kalian memang orangnya terlihat berkarisma. Jadi kamu tuh ya cantik atau gantengnya dari dalam keluar gitu ya. Jadi ya inner beauty, ada cantik dari dalam. Dia melihat kamu ya cantik atau tampannya kamu itu dari dalam terus terpancar keluar gitu. Mungkin karena tingkah laku kamu, ucapan-ucapan kamu yang banyak faedahnya untuk dia gitu kak. Terus aku lihat dia tuh kalau rindu ya, dia lihat-lihat foto kamu. Beberapa memang ini nyimpen foto kamu, atau dia screenshot ya foto profil kamu, atau ya ada sih foto yang dia suka dari sekian foto kamu
gitu. Kalau dia masih freedom, masih bebas, ya aku rasa dia bebas juga nyimpen foto kamu di galerinya ya. Tapi kalau dia terikat atau dikendalikan sama orang lain, dia nggak sembarangan bisa lihat foto kamu. Jadi cuma bisa lihat dari sosmed. Misalnya kamu punya media sosial, ya dia lihat sosmed kamu. Lihat foto kamu aja langsung dari sosmed. Jadi kalau kamu hapus fotonya dari sosmed, maksudnya kalau kamu ngapus foto kamu dari media sosial, ya kadang dia ngerasa nyes. Dia ngerasa kayak, ih ini kan foto lu bagus nih, lo cakep di sini. Nah tapi kok dihapus, ih sebal gitu. Ya ini mungkin konteksnya misalnya dia punya orang lain, jadi kan dia cuma bisa lihat foto kamu dari media sosial kak, gitu. And then dia kangen dengan cara bicara kamu, dia rindu ucapan-ucapan kamu ya. Beberapa kalian tuh memberikan nasihat, memberikan bawelan-bawelan centil ya atau ya banyaklah advice, saran yang kamu berikan untuk dia. Ya mungkin karena kamu sayang banget sama dia ya. Beberapa kalian ini sebelumnya bucin banget ya. Jadi kayak menganggap dia seperti seseorang yang menjadi prioritas. Jadi banyak hal ya yang kamu berikan, yang kamu lakukan dan kamu ucapkan ke dia. Kadang kamu gak mikirin diri kamu sendiri, kamu lebih mikirin dia selama ini gitu. So ya totalitas ya, kamu totalitas banget. Kamu manjakan dia dengan ucapan-ucapan lembut. Ya kadang bawel sih. Bahkan ada yang manjakan dengan perlakuan yang benar-benar apa ya, luar biasa sih. Misal ya kamu banyak ngalah, kamu banyak berkorban gitu, ya itu kan perlakuan spesial. Kamu manjain dia dengan kasih sayang. Terus ada di sini yang manjain pakai uang ya. Jadi dia kangen dimanjain pakai cuan gitu ya. Bahagianya sama lo, gue dimanjain pakai duit. Nah ada yang kangen seperti itu ke kamu kak ya. Itu beberapa aja sih. Jadi apa ya, ini namanya juga tentang rindu, tentang kangen ya. Jadi berarti bisa aja memang udah jarang berkomunikasi, jarang ketemu, nggak pernah ketemu. So ya muncullah kerinduan itu. Apalagi kalau orang baik pasti diingat, pasti dikangenin, kamu dirindukan. Dan ketika dia kangen sama kamu, dia deny, dia nolak perasaan rindu itu. Dia merasa ya gue kangen sama lo, tapi nggak usah lah ditunjukin, gue biasa aja, gue stay cool gitu. Beberapa mereka ini memang orangnya sok keren gitu ya, atau memang ada yang beberapa suka sama dia juga, dia ada yang lain juga, jadi ya dia merasa kamu nggak satu-satunya di dunia ini gitu. So ya ini ada arogannya, mungkin egonya luar biasa ya, gede banget. Tapi aku lihat di sini ada siklus karma juga ya. Entah dulunya dianya yang berjaya atau dia yang di atas kamu, atau ya kamu terlihat rendah bagi dia selama ini. Tapi semesta kan memutar balikkan keadaan. Kamu dinaikkan derajatnya oleh Yang Maha Kuasa. Beberapa kalian sudah bangkit dari keterpurukan atau sedang proses bangkit menuju keberhasilan. Sedangkan dia terpuruk sekarang ya. Tidak ada energi positif. Tidak ada saran-saran positif dari siapapun. Karena kan udah nggak kontak dengan kamu. Atau ya kalian situasinya dingin banget ya. Dingin kayak di kulkas. Dingin kayak di kutub gitu. Jadi ya dia merasa sedih sih sebenarnya, cuma ya stay cool aja lah gitu, selau lah, santai aja. Meskipun berat menjalani hidup ya, dia merasa
tetap santai menjalani kehidupan dia gitu. Cuma ya meskipun kayak gitu, perlahan dia seperti pengen membuat pergerakan gitu ke kamunya, entah pengen menghampiri kamu, ngubungin kamu kayak gitu. Apalagi kalau udah mentok ya, nggak ada yang perhatiin dia, nggak ada yang nolong, ya bisa ngerasa panik dianya, ya kan? Masa enggak panik? Terus kamunya ngerasa nyesek, nah nih orang kok pas perlunya aja nongol gitu, pas butuh aja baik gitu. Tapi kita lihat lagi deh, menjawab kekepoan kita ya. Apalagi yang dirinduin. King of Cups. Wah. Oke. Five of Pentacles. And then ada Chariot. Ada Strength. Knight of Coins. Lalu ada Knight of Cups. Satu lagi lah. Ya, Seven of Wands. Oke. Ada Aries ya, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kuat Leo. Terus yang kuat Cancer ya di sini. Ada Sagittarius juga kuat. Aquarius, Virgo, Libra. Jadi aku ngelihatnya dia tuh sebenarnya di masa-masa nggak enak ya, terutama di masa pandemi ya. Kita kan belum bisa memprediksi sampai kapan pandemi ini. So di masa nggak enak seperti ini, hidupnya berubah banget aku lihat. Yang biasanya hura-hura, yang biasanya dia bisa sama teman-teman, bisa sama orang lain, bisa sama keluarga atau sama-sama orang yang nggak ada faedahnya, ya biasanya kan dia mau nih nemu orang seperti itu. Ya udah pandemi gini, dia mau kemana? Dia nggak tahu harus gimana. Dan dia kayak menyadari ternyata orang-orang di sekitarnya itu pas senang-senang aja sama dia. Begitu pandemi kayak gini, dia mengalami rasa kesepian ya, kayak dia tuh merasa nggak ada yang perhatiin dia gitu. Jadi dia krisis ketulusan ya. Bukan krisis kebahagiaan lagi nih, krisis ketulusan. Tidak ada yang tulus sama dia, siapapun itu ya, entah ini orang lain, temannya atau keluarganya atau yang bersama dia, kayak mengabaikan dia gitu aja. Jadi dia sering merasa lonely, sepi banget, sunyi, senyap. Ada matahari juga tetap terlihat mendung ya. Apalagi kalau mendung terasa gelap. Nah, dia jadi kayak bernostalgia lah tentang kamu. Soalnya kalau dipikir-pikir ya, sejauh ini orang yang berfaedah kayaknya cuma kamu ya. Ini teruntuk kalian yang memang tulus. Tapi kalau yang belum tulus ya pikirkanlah sendiri. Kan bisa vice versa nih. Jadi misalnya Kak, beberapa kalian yang udah tulus banget ya, pakai hati banget ya, penuh dengan inisiatif, ngajak dia ngomong selama ini, bantuin dia, support dia, ngorbanin tenaga, waktu, ngorbanin biaya, dana, bahkan kamu ngorbanin kesehatan ya. Itu semua gak sia-sia. Sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan ya, sebenarnya ada faedahnya
gitu. Jadi dia kayak ingat-ingat ya, andaikan lo di sini, andaikan gue komunikasi dengan lo, pasti nggak sesepi ini hidup gue. Apalagi kalau ini luar biasa ya, kesulitannya sekarang di masa pandemi. Mungkin dia sulit menemukan orang-orang yang peduli sama dia sulit main kesana kemari, atau dia sulit dalam kerjaan, dalam studinya, atau ya jangan-jangan dia gabut gitu ya, nganggur atau nggak tahu harus ngapain. Menghadapi keuangan dia juga dia bingung. Dia kayak merasa nggak ada seseorang yang bisa menjadi tempat dia bertukar pikiran, karena semuanya ya mungkin toksik ya, nggak baik untuk dia, atau fake semua yang di sekitar dia, penuh dengan kepalsuan gitu. Kalau dia sudah ada seseorang, ya sebenarnya bisa aja sih dia berdiskusi dengan seseorang yang punya hubungan dengan dia, tapi kayak ujung-ujungnya ribut, ujung-ujungnya emosi, mungkin karena nggak satu frekuensi ya. Apalagi kalau ini kalian yang koneksinya spiritual, yang twin flame-nya berfaedah, ya dia bakalan apa ya, akan menemukan kesadaran spiritual tersendiri. Jadi tanpa dipengaruhi siapapun juga, ketika semesta memang sudah memberikan kesadaran spiritual pada dia tuh pasti akan muncul keinginan untuk mencari cahaya, bukan mencari hal-hal gelap lagi gitu kak ya. Ngerti nggak? Coba ditonton videonya berkali-kali ya, biar ngerti kayak gitu. Jadi ya kita kalau sering rasa kesepian nih sendiri, ngomong sama si ini kayak nggak nyambung, ngomong sama orang yang di sisi kita juga kayak ujung-ujungnya cekcok, ribut, ngomong sama saudara, keluarga, teman kok ujung-ujungnya kayak emosi, ngerasa kayak semua omongan itu di sekitar kita bukan yang ngasih solusi, malah ngajak berantem gitu. Nah dia ngerasa ya gue harus nyari cahaya, gue harus cari pencerahan. Jadi kalau orang yang mencari cahaya, dia akan mengingat seseorang yang baik sama dia, dan dia ingat sama kamu gitu. Dia kayak muncul gitu kerinduan dia dengan kata-kata kamu yang bijak. Mungkin banyak advice, saran positif dari kamu selama ini. Misalnya, coba deh untuk kamu tuh begini begitu supaya kamu sukses, coba kamu begini begitu supaya kesehatan kamu bagus, supaya keuangan kamu bagus. Nah beberapa kalian memberikan wejangan seperti itu ya, dia kangen omongan kamu itu. Bahkan ya dia sering banget lihat-lihat HP-nya, handphonenya, kok nggak ada lagi ya chat dari lo, kok nggak ada lagi ya komunikasi dari lo. Tapi kan mau gimana ya, udah diblokir kan. Beberapa seperti itu. Ada juga yang kayak ya dia udah hapus nomornya, hapus account, atau vice versa, atau ada yang ganti nomor gak bilang-bilang. Jadi ya gitu, lost contact gitu aja. Tapi ini aku lihat ada seseorang yang masih menyimpan chat dari kamu ya. Mungkin dia simpan, dia arsip atau screenshot, dia simpan di filenya tersendiri ya. Jadi kalau kangen dia lihat-lihat chat kamu. Cuma kan yang dilihat ya udah jadi kenangan ya, nggak bisa lagi untuk ngebales, nggak bisa ngerespon. Bahkan nih ya, kadang dia tuh merasa kangen juga ya sama story atau status kamu. Tapi kalau udah nggak terhubung lagi kan gimana dia mau lihat status kamu, gimana dia mau lihat story kamu. Seperti itu ya, Munaro. Gitu Jeki. Jadi ya ada rasa kehilangan banget kak ya, ngeliat-liat HP, aduh story lo nggak ada lagi, status lo nggak ada lagi. Soalnya aku lihat ini drama banget memang percintaan kalian. Sebelum-sebelumnya ya terhubung komunikasi, tapi kamu buat status story atau dianya atau vice versa. Gara-gara status story ya bete, marah,
Ya gitu, delete kontak, ngapus akun atau ngeblok. Jadi ya nggak bisa lagi lihat-lihat aktivitas kamu, atau kamu udah menjaga privasi kamu sekarang. Apalagi kalau udah nggak terlalu update ya di media sosial, dia ngerasa nyesek banget ya. Nyesek lah, masa enggak ya kan. Ini juga beberapa kalian udah banyak menghapus postingan. Apalagi kalau feed galeri kamu di sosial media tuh sepi banget ya, kosong, foto cuma 1, 2, 3. Dia ngerasa kayak di dunia ini kayaknya nggak ada kamu lagi, atau kayak lo tuh sebenarnya masih hidup nggak sih. Nah, dia kadang ngerasa gitu. So, ini beberapa aja mungkin seperti itu ya kak. Jadi dia berusaha ngendalin emosionalnya. Kalau dikatakan marah sih ya, kesel sih ya, sebal banget ya, sebal. Tapi mau gimana, dia ketrap sendiri, dia terjebak sendiri atas apa yang dia perbuat ya. So sebenarnya orang ini sedih banget sih ya. Mungkin beberapa kalian ngerasa di masa-masa kayak gini, di masa pandemi, kayaknya hidup sulit banget, hidup gue kayaknya sulit banget ya di masa-masa kayak gini. Tapi sebenarnya ya aku bisa bilang hidup dia ini sebenarnya lebih parah sih daripada kamu. Entah lebih parahnya dalam hal keuangan, atau lebih parahnya karena banyak masalah di kehidupan dia selama pandemi kayak gini gitu. Tapi ya kembali lagi ya, beberapa kalian dealing sama orang yang luar biasa sih pride-nya. Jadi harga dirinya tinggi banget, lebih tinggi daripada pohon kelapa ya yang ada di pantai. Jadi ya dia akan tetap stay cool, dia akan tetap ya gue baik-baik aja sih. Dia tuh nggak mau menunjukkan kalau dia rindu sama kamu. Dia nggak mau menunjukkan apa sebenarnya yang dia rasain, betapa dia kehilangan kamu gitu. So ya orang ini berusaha untuk meminimalisir cintanya sama kamu. Dia berusaha meminimalisir rasa rindunya sama kamu meskipun sakit ya. Karena nggak enak sih sebenarnya ya mendinai atau menolak perasaan rindu, karena itu alami, itu natural terjadi. Oke, lanjut ya Marimar. Ya, leadership. Wow. Practice. Career change. Sensitivity. Books. Like and love. Wih. So, ini energi kuat Taurus, Aries, Cancer, Pisces. Terus yang kuat Libra ada ya, Gemini gitu. Jadi ini luar biasa sih relasi atau koneksi kamu sama dia ya. Ini menguras tenaga banget, menguras energi. Bahkan gini loh, sebenarnya kamu udah belajar melepaskan dia, atau bahkan udah ada yang benar-benar udah mulai bebas nih dari orang ini. Tapi karena dianya kangen sama kamu, dianya rindu banget sama kamu, nyampe energi dia ke kamu. Jadi kamu kayak, aduh gue gagal lagi lupain nih orang. Kenapa nih orang kayak muncul aja, menghantui hidup gue aja. Nah, bahkan kamu udah sibuk juga, udah berusaha happy ya kan, berusaha kayak
ya banyak lah yang lebih penting daripada sekedar mikirin nih orang. Tapi ya gitu, kalau rindu dia udah bener-bener punya persentase yang gede banget ya, namanya manusia, apalagi ini udah berbicara tentang chemistry, koneksi spiritual. Nah, ketika rindunya memuncak, nyampe rindunya ke kamu, jadi kamu ngerasa kayak, gue teringat sama dia nih, kok gue sedih ya, kok gue baper ya, gue kayak bawa perasaan nih ingat sama dia, padahal orang ini kayak nggak layak sih menurut aku untuk dirindukan. Tapi ya kembali ya, ini ada yang mirroring spiritual yang ya twin flame seperti itu, seperti berkaca, seperti cerminan. Jadi apa yang dia pancarkan, rindu yang dia pancarkan, nyampe lah ke kamu, dan kamu memantulkan itu ke dia, kamu memantulkan rindu itu ke dia. Jadi ya gitu, kamu jadi kayak, kok tiba-tiba gue kangen ya sama dia, gue kangen senyumannya, gue kangen usilnya dia, gue kangen nakalnya dia atau kayak gue kangen nih ribut sama dia, atau gue kangen drama bersama dia. Nah, ada yang seperti itu. Jadi ya gitu. So semua yang terjadi di alam semesta itu bisa tentang energi ya. Energi itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, jadi muncul gitu aja kak ya. So gak perlu stres juga sih, namanya juga kita manusia kan bisa punya memori, punya kenangan sama siapapun. Jadi kalau teringat, kalau kangen ya udahlah, nikmati aja ya, anggap aja untuk nyemangatin diri. Tiba-tiba kayak merasa kangen sama dia, jadi ada rasa ya hidup kamu berwarna. Terus jadi kamu kayak merasa semangat menjalani hari-hari kamu karena kamu teringat sama dia. Gitulah, cinta kan anugerah ya. Bersyukurlah kamu masih merasakan cinta daripada kamu nggak bisa merasakan apa-apa. Aku lihat ya, orang ini tuh kangen dengan jiwa kamu yang mampu membawa dia ke arah lebih baik. Beberapa kalian ya, secara langsung ataupun gak langsung sebenarnya bisa membuat dia berubah. Jadi coba kamu kepoin dia sekarang, entah kamu lihat sosmednya atau kamu stalking energinya di tarot. Sebenarnya orang ini sudah lebih baik ya, karena kamu memberikan cahaya itu ke dia. Atau ini terjadi setelah kalian udah gak bicara gitu, atau sudah bermasalah. Terbukalah hati dan pikirannya, terbuka mata hatinya kalau dia perlu introspeksi diri untuk berubah. Jadi orang ini sebenarnya sudah mulai lebih baik, sudah mulai lebih dewasa. Terus aku lihat beberapa kalian ini memang nge-service dia habis ya. Jadi dia kangen banget service dari kamu. Mungkin ada hal-hal yang kamu lakukan, hal-hal yang bikin dia kayak, aduh seneng banget gue diperhatiin, gue dibeliin ini itu, atau banyak yang enak-enak sama kamu. Ya kayak gitu, dia ngerasa kamu service dia banget, atau dia bisa mendapatkan kepuasan hanya sama kamu, dia bisa mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya sama kamu doang. Beberapa kalian di sini ada yang menemani dari nol, dari dia nggak punya apa-apa sampai dia berjaya, atau ya ada juga di antara kalian yang memang membuat hidupnya berkembang. Sekarang dia mungkin ya sudah lebih stabil hidupnya, karirnya atau masa depannya. Tapi ya namanya karma itu tetap ada di kehidupan dia. Jika dia nabur yang buruk ya dia dapat yang buruk. So orang ini yang sebelumnya nggak punya apa-apa yang dibanggain, terus tiba-tiba memuncak, ya balik lagi dia jadi nggak punya apa-apa kayak gitu. Terus aku lihat dia tuh kangen sama apa ya, jiwa sensitif kamu, atau dianya yang sensitif. Tapi ya gini sih, kalau kalian mirror ya,
eh, sensi kalian tuh sama. Bicara sensitivitas, ya itu menurut aku eh, tidak hanya tentang perasaan, tapi kan juga tentang emosional. Nah, kamu mungkin sensitifnya karena kamu perasa, kamu peka, apa-apa tuh kamu langsung kayak inisiatif duluan ke dia. Dia perlu apa kamu siapin. Tanpa dia ngubungin kamu ngubungin duluan. Atau banyak hal lah yang kamu lakukan duluan tanpa dia minta. Nah, dianya sensitif juga misalnya. Tapi sensitifnya itu kayak sensi gitu, mudah marah. Ya, beberapa ini ada yang temperamen. Jadi temperamental itu orangnya kayak emosinya nggak jelas. Nggak ada angin, nggak ada hujan marah. Nggak ada angin, nggak ada hujan ngeblok. Nggak ada angin, nggak ada hujan nggak respon komunikasi kamu gitu. Jadi ya ada kejamnya ya. So, sensi itu bisa karena baperan, bisa karena perasa, bisa karena emosional. Jadi orang ini orangnya emosi tinggi gitu. Apa-apa marah, dikit-dikit mungkin emosi, banting barang lah, atau kayak ya ngajak ribut sih gitu. Jadi gini kak, dia nggak nemu mungkin orang sesabar kamu, entah di orang lain, entah sama orang di sisinya atau sama siapapun. Dia nggak nemu yang benar-benar kayak peka banget, perasa banget dengan apa yang dia mau gitu. Kalau ke yang lain dia mungkin harus minta dulu baru dikasih. Kalau ke yang lain mungkin dia harus ngomong dulu baru orang ngasih solusi. Atau kayak ya dia harus ngomong dulu baru orang perhatikan dia. Tapi kalau sama kamu kan enggak, dia diam aja kamu baiknya luar biasa, terus dia diamin kamu juga kamu masih sayang sama dia. Ya kurang baik apa kamunya ya kan. Nah beberapa seperti itu, ada yang vice versa. Terus dia ngerasa banyak pelajaran, banyak hikmah yang dia ambil dari relasi, koneksi dengan kamu, atau ya banyak lah. Segala sesuatu yang dia pelajarin. Karena apa ya, dia merasa kamu seperti cahaya, makanya kalau dunianya semakin gelap, yang dia cari itu kamu gitu. Beberapa kalian ini memang orangnya punya intuisi yang tajam, jadi ya mungkin high sensitivity ya, sensitivitas kamu tinggi, jadi intuisi kamu tajam. Dia nggak ngomong juga kamu ngerasa dia tuh sebenarnya gini, dia gitu, solusinya ini, tapi gimana dia diemin gue, ya udah gue diemin. Ada yang kayak gitu ya. Mungkin gini sih, kamu udah belajar mencintai diri sendiri, kamu merasa ya udah banyak yang kamu berikan, banyak yang kamu lakukan, kamu udah ngasih yang terbaik, jadi ya kamu ngerasa udah menabur yang baik. Dan gak mungkin dong terus-terusan kamu servis dia atau baikin dia terus, sedangkan dia gak ngebalance, dia gak mengimbangi kebaikan kamu. Ya sama aja kayak kamu membiarkan dia terus-menerus bikin dosa ke kamu, kayak gitu. Beberapa mungkin berasumsi seperti itu ya, tapi kembali lagi sih namanya cinta itu sebaiknya tulus aja, jangan mengharapkan apa-apa. Kalau memang kamu mau mengundurkan diri dari koneksi ini ya nggak apa-apa, tapi ikhlaskan apa yang udah kamu lakukan gitu. Percayalah bahwa kalau kamu nabur kebaikan ya kamu bakalan menuai kebaikan. Ya cepat atau lambat orang ini bakalan ngelakuin sendiri kok. Apa yang menjadi hak kamu akan diberikan. Kamu pantas diperlakukan dengan baik akan dia lakukan. Cuma ya prosesnya lama. Ini orangnya lelet ya. Lelet banget ya. Mungkin kalau dia lomba sama siput, siputnya menang. Gitu. Jadi aku rasa dia kalau kangen ya bakalan sering mikirin kamu gitu. Dia bakalan sering kayak ingat-ingat apa yang pernah kamu lakukan. Misalnya kayak pagi-pagi biasanya lo ingetin gue begini begitu, atau malam-malam lo biasa ngechat gue tapi sekarang nggak ada.
Terus dia kayak kangen gitu untuk bertemu sama kamu dan quality time sama kamu. Beberapa kalian ini punya waktu yang berkualitas sama dia ya. Mungkin kalian pernah intens banget bertemu atau berkomunikasi dari hati ke hati. Jadi udah banyak kenangan, udah banyak memori. Dan kalau dia rindu ya, dia kayak ini, ingat-ingat apa yang sering kamu lakukan bersama dia. Misal kalian udah sering tertawa bersama, bahas-bahas hal yang gak jelas, atau sering bacot-bacotan bareng gitu. Kangen lah. Banyak lah yang dia rindukan. Apalagi kalau beberapa kalian yang pernah ngasih barang ya. Aku rasa barang dari kamu tuh disimpan ya. Jadi kalau kangen, dia lihat-lihat barang yang pernah kamu kasih. Ih, bagus banget nih barang dari lo. Lo baik banget yang ngasih ini. Tapi ada juga yang kayak, ya dia lihat-lihat barang yang kamu kasih, terus dia sedih gitu. Kayak, mungkin nangis atau kayak netesin air mata gitu. Soalnya kehilangan ya. Jadi orang ini tuh ya sad lah, sedih banget. Sulit untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan. Banyaklah gejolak batin yang dia rasakan. Kerinduannya mendalam, cintanya makin dalam. Tapi itu kayak jadi membuat dia kebingungan. Soalnya ya dia harus ngelawan nih, keras kepalanya, egonya dia. Di sisi lain dia takut untuk menghubungi kamu, dia khawatir menghubungi kamu. Dia takut kayak kalau lo tuh nggak mau komunikasi lagi sama gue gimana, terus lo nggak respon gimana. Apalagi kalau kalian ada orang lain, dia merasa seperti orang yang stupid ya, dia merasa bodoh menghubungi kamu kalau kamu udah bahagia sama orang lain. Jadi karena ekspektasi ya, harapan, dia berharap kamu tuh ya respon dia kalau dia komunikasi. Tapi ya dia mikir yang jeleknya, dia mikir yang negatifnya. Dia langsung kayak netting, negative thinking, lo nggak akan respon gue, lo udah bahagia, jadi ya udah, ngapain gue komunikasi sama lo. Ada yang kayak gitu. Terus ini sih, orang ini juga merasa kamu sekarang sudah sangat lebih baik, jadi kayak nggak tega nyakitin kamu lagi. Ada orang yang seperti itu, dia memilih untuk menghindar, nggak bicara ya, supaya nggak semakin menyakiti kamu, karena dia nggak bisa berjuang untuk kamu, atau dia nggak mau membiarkan kamu berjuang sendirian lagi. Jadi ya kita berpikir positif juga lah, mungkin ada arti diam seseorang meskipun dia merindukan kamu, gitu ya. Ya itu dulu deh. Sekarang kita lihat apa ya, angka dan huruf. Ini mungkin angka berkaitan sama dia atau kamu, tanggal spesial, bulan spesial, umur spesial, anak keberapa, nomor rumah, nomor kantor, nomor sekolah, anything. Berapa ya, harus dihitung nih. 24, 17, 8, 14, 9, 20, 16, 22. Nah, kembar ya. Oke, ada jiwa kembar di sini. Tidak bersama, tapi saling berkoneksi ya, kayak anak kembar. Lo di planet apa, gue di planet apa ya, tapi kita punya koneksi. Gak ada sinyal juga ada koneksi. Wah. 6 ya, ada angka 6.
2, 15, 26, 1, 4, 29, 3, 31, 19, 5, 27. Nah, itu ya. Lalu kita lihat huruf. Mungkin huruf ini ada di dalam namanya atau di dalam nama kamu, Kak, ya. Sesuaikan aja. Huruf T, P, J, E, O, M ya. Ada X. Jadi X itu bisa saja nih mantan gebetan, mantan pasangan. Ya, X is past life gitu. N, I, oke. Huruf I ya. B, L, F, D, W, K, WK. Ada ya huruf W sama K. Jadi ini general reading kali ini. Mungkin beberapa aja yang cocok ya. Energinya bisa kebolak-balik juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.